ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat, bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di majelis yang mulia ini, melanjutkan pembacaan dari pengajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin, di mana pembahasan kita masih seputar anjuran untuk melazimi kesabaran. Masih tentang sabar. Yaitu di hadis yang ke-45. Di hadis yang ke-45 diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, laisa syadidu bis-sur'ah, orang kuat itu bukanlah pegulat. Ya, sur'ah bidhammis shad wa fathir ra, shad yang didommahkan, ra yang difatahkan. Dikatakan oleh penulis, qala wa asluhu indal arabi man yasru'an nas katsira. Ini kalimat sur'ah itu digunakan untuk orang yang banyak atau sering mengalahkan orang dalam bergulat. Jadi laisa syadidu bis-sur'ah, orang yang kuat itu bukan pegulat, bukan orang yang selalu menang dalam berkelahi. Ya, bukan orang yang selalu menang dalam berantem. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namun orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Ya Bapak, ya ada makhluk yang lemah di rumah kita. Siapa mereka? Istri dan anak-anak. Kadang kita sebagai laki-laki merasa kuat, perintahnya pengennya selalu diikuti, selalu ditaati. Ya. Padahal belum tentu benar. Nah, jadi kita mesti ingat-ingat nih hadis ini, bahwa orang yang menahan dirinya, mampu menguasai emosinya, dialah orang yang dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis ini seperti hadis-hadis yang lain. Ya, dan betapa sering kita dapati ya bahwa Islam itu merubah cara pandang kita. Ya, orang selalu melihat yang kuat yang salah siapa? Ya, pegulat yang paling kuat sekarang. Ya. Ternyata dirubah oleh Islam, bahwa yang paling kuat itu adalah yang sanggup menahan emosi. Ya. Yang paling kuat itu adalah orang yang sanggup menahan emosi. Nah, betapa banyak riwayat-riwayat dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merubah cara pandang kita. Ya, seperti misalnya ya, di mana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tentang ya hakikat dari ya harta, ya, apa yang kita punya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali.
Anak Adam bilang hartaku, kata Nabi SAW, walaisa lahu mal, padahal tidak ada yang dia punya selain apa yang dia makan kemudian jadi ampas, apa yang dia pakai kemudian usang, ya. Kemudian yang kita tinggalkan itu akan jadi rebutan ahli waris. Dia merubah cara pandang kita, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merubah cara pandang kita. Ini nggak ada dalam, ya, ajaran serta nilai-nilai yang diajarkan kecuali dalam Islam. Bapak hadirin dimuliakan Allah, ya, kecuali dalam Islam. Begitu juga seperti misalnya kekayaan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laisal ghina bikathratil arad. Kaya itu bukan banyaknya harta benda. Wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu kekayaan jiwa. Merubah cara pandang, ya kan? Orang merasa bahwa kaya itu kalau banyak simpenan, ya, punya tanah, punya properti, punya. Namun ternyata kekayaan yang dimaksud dalam agama itu apa? Kaya apa? Kaya jiwa. Orang dikasih rasa kecukupan, itu kekayaan yang sungguhnya ketimbang harta yang banyak tapi hati nggak pernah cukup. Betul nggak? Ya, berapa banyak orang hartanya banyak namun kok nggak pernah ada rasa kepuasan. Apalagi contoh misalnya hadis orang yang muflis, ya nggak? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di tengah kami orang yang enggak punya harta, enggak punya, ya, simpenan. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bangkrut itu orang yang datang nanti di hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya dari ibadah. Wa qad dzalama hadza, tapi di samping itu dia menzalimi fulan, merampas harta fulan, memukul harta fulan. Sehingga nanti di akhirat diapain? Ya, pahalanya dia itu dikasih kepada orang yang dia zalimi. Ya, kalau masih ada orang yang menuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla atas kezalimannya, terus pahalanya udah habis, dosanya ditimpakan ke dia, kepada si zalim ini, yang datang membawa pahala salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Cuma di samping itu dia menzalimi orang lain, merampas harta orang lain, menyakiti orang lain, memukul orang lain. Ya ikhwan, Bapak hadirin dimuliakan Allah, Islam merubah cara pandang, ya, dan itu baru sebagian dan betapa banyak lagi. Maka kalau kita nggak menjadikan Islam ini sebagai pedoman, wah hasratah, alangkah meruginya kita, ya, alangkah meruginya kita. Banyak orang nggak mau menjadikan Islam sebagai pedoman, ya, bukan karena dia tahu bahwa menurutnya Islam itu nggak bisa memberi solusi dalam kehidupan, justru karena dia jahil tentang Islam, karena dia bodoh tentang Islam, karena dia nggak pernah belajar tentang Islam, atau karena dia belajar Islam justru dari buku-buku orientalis. Apa dia dimuliakan Allah? Nggak bisa. Maka dia dimuliakan Allah, ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini termasuk juga hadis memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau di negara kita ini, tatanan masyarakat kita ini, adat istiadat kita ini, ada yang lurus, ya, Islam tunjukin yang lebih lurus. Itu maksud dari ayat tersebut. Yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada yang paling lurus. Oh, ini udah lurus tapi bukan tuntunan Islam. Maka Islam menunjuki kepada yang lebih lurus daripada itu. Ya. Nah, di sini kita tambah, ya, khazanah kita, ya, di mana Islam merubah cara pandang. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukan yang selalu menang gulat, melainkan orang yang kuat orang yang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Surat, diriwayatkan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, ia berkata,
Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku lagi duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sosok yang mengucilkan diri, menjauhi masyarakat. Ya, betapa banyak kita dapati kisah sahabat yang beragam bermacam-macam cerita dulu ketika aku lagi duduk-duduk bersama Nabi. Ya, Nabi SAW di antara profilnya itu selalu duduk-duduk bersama-sama dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa rajulan yastabban. Lalu ada dua orang yang saling maki, saling caci, ya, berantem lah istilahnya, ya. Wahaduma qad ihmarra wajuhu wa antafaqat audajuhu. Salah seorangnya wajahnya sudah memerah, ya. Kemudian intafaqat, ya. Intafaqat itu membesar. Audajuhu itu urat lehernya sudah membesar, ya. Artinya sudah, ya, memuncak amarahnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan di situ ada beliau. Kata Nabi, inni la'alam. Aku ini tahu. Kalimatan law qalaha la dhawa anhu ma yajid. Aku benar-benar tahu sebuah kalimat, sebuah ucapan. Andaikan dia ucapkan kalimat itu, maka apa yang dia rasa itu akan pergi. Amarah itu akan pergi. Apa hadirin muliakan Allah. Nah, ini adalah, ya, trik, ya, yang bisa kita tempuh saat kita, ya, marah, untuk meredam amarah. Marah itu nggak baik, ya. Kalau kata orang darah tinggi, darting dia, ya kan, marah-marah terus, ya. Belum lagi ntar tensi darahnya naik, ya, bahkan bisa, ya, sakit kalau terus darahnya tensinya tinggi terus. Jadi Bapak dan Ibu Allah, di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang nanti Ramadan nih kita akan banyak baca apa? Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau lah yang Maha Pemaaf. Kamu cinta memaafkan, maafkan. Ya. Untuk meredam rasa marah, kita harus benerin dulu cara pandang kita. Ya. Jangan sampai kebahagiaan hidup kita ini dirusak dengan amarah, ya. Harus pandai-pandai kita memaafkan. Ya, pandai-pandai kita memaafkan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi trik kepada kita. Gimana caranya untuk meredam amarah? Kata Nabi, aku benar-benar mengetahui sebuah ucapan andaikan diucapkan maka akan hilang apa yang dia rasa. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajid. Andaikan dia baca ini, ya, ta'awudz, ya, aku mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka akan pergi apa yang dia rasa itu. Maksudnya marahnya dia itu. Faqalu lahu, maka para sahabat pun nyampein itu kepada orang yang lagi marah tadi. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Ya, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena di saat marah itu, ya, seseorang tidak sanggup menguasai dirinya. Ya. Kadang kalau dia lengah, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang semakin memperparah keadaan. Maka kalau lagi diri, Nabi suruh dia ngapain? Duduk. Ya. Kalau lagi duduk marah jangan malah diri. Gitu ya. Lagi duduk marah disuruh ngapain? Berbaring. Ya, marah nih gua. Celentang aja, hilang nih. Ya, jadi nggak akan apa? Nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lagi marah, nyari barang dia. Ya udah kejadian. Ya, lah nyari batu lah nyari kayu lah. Ya. Jangan. Ya, jadi gitu ya. Ya, biasanya kaum bapak nih kalau marah, ya, entahlah asbak terbang misalnya, entahlah ya ada sendok terbang, entahlah ya ada sendal terbang, jangan sampai ini terjadi. Ya, tahan diri kita.
Ya, saya selalu mengingatkan kepada keluarga di rumah Bapak Adin Allah. Ya, khususnya kalau lagi bukan problem sama saya, problem sama orang lain. Saya ingatkan dengan kisah Nabi SAW. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu, ya, pernah terjadi sebuah fitnah yang dikenal dengan fitnah ifk. Ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dituduh ngapain? Berzina. Nah, Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Ya. Nah, di antara yang ngompor-ngomporin kasus ini hingga akhirnya tersebar kemana-mana dan membuat Nabi SAW susah hatinya, itu ada saudaranya Abu Bakar namanya Mistah. Mistah ini miskin. Ya. Mistah ini miskin. Nabi selalu, Abu Bakar selalu, ya, menyantuni Mistah. Ya. Sampai akhirnya turunlah firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini bersih dari tuduhan. Abu Bakar kesal nih sama Mistah. Ya. Dia enggak mau maafin Mistah atas perbuatannya, sekalipun dia udah tobat, dia tetap tahan santunan yang pernah dia berikan gara-gara lo ikut-ikutan sama orang-orang munafik. Ya, karena yang menyalahkan Nabi fitnah ketika itu orang munafik. Ya. Nah, karena kasusnya Abu Bakar nggak lagi mau nyantunin Mistah, turun firman Allah. Bayangin, sampai turun ayat Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, fa'fu wasfahu. Ya. Perintah Allah yang pertama al-afu, maafkan. Maaf itu artinya adamul mu'akhadah. Intinya enggak hukum dia akibat perbuatan itu, maaf. Maafkan dia, wasfahu. Yang kedua sofah. Sofah itu clear, enggak ada lagi yang ganjel. Enggak ada lagi yang ganjel di dada. Ya, seperti semula aja, kayak enggak pernah terjadi apa-apa. Fa'fu wasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidak maukah kamu Allah ampuni dosa-dosamu? Jadi artinya apa Bapak Adil Allah? Maafin orang itu berakibat Allah maafin dosa-dosa kita. Jadi ingat, kalau kita ingat bahwa dengan itu Allah akan maafin dosa-dosa kita, kita akan mudah untuk maafin orang. Manfaat yang kedua apa? Kita nggak terlalu berat di hati. Insya Allah lebih awet muda Bapak Adil Allah. Ya, nggak banyak nanggung beban, nggak terlalu banyak, ya, pikiran. Kenapa? Karena jadi orang yang gampang memaafkan. Ya. Nah ini. Jadi hadis ini, balik kepada hadis, ya, mengajarkan kepada kita saat kita marah, ya, di situ, ya, ada peluang syaitan bermain dengan diri kita. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu usir syaitan. Ya, dengan membaca, ya, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Azza wa Jalla, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau setan bisikinmu, menggodamu, ya, mengajakmu kepada yang mungkar, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ini bukan cuma buat marah aja. Ada pikiran-pikiran nakal, ta'awud. Ya, ada keinginan-keinginan buruk, ta'awud. Ya. Ada suudzon sama orang, ta'awud. Ya, jadi mengelola diri kita itu penting. Ya, itu baik bagi, ya, kesehatan jiwa, kesehatan badan kita juga. Ya. Lanjut. Hadis yang ke-47. Qala wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzuma ghaidha, barang siapa menahan amarah, ya, dia rem dirinya, enggak dia tumpahkan. Ini penting. Ya. Wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia kalau mau dia tumpahin sanggup dia, tapi dia enggak pilih jalan itu. Dia lebih milih apa? Untuk menahannya. Ya. Da'allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Nanti ini dia yang bisa begini, bakal dipanggil di hari kiamat di hadapan semua makhluk, di hadapan semua ciptaannya. Ngapain?
hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Fulan, pilih bidadari mana yang kamu suka. Masya Allah. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, hadis sahih. Jadi nahan amarah itu bukan enggak berpahala, Pak. Ya. Nahan amarah itu bukan enggak berpahala, ada ganjarannya besar. Kecuali dalam hal apa? Ya, ketika ya aturan Allah, agama Allah, ya, syiar-syiar Allah itu dinistakan, dipermainkan. Ya, perintahnya Allah dilanggar, larangannya langgar, dilanggar dengan terang-terangan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi ketika agama Allah Azza wa Jalla itu dilanggar, maka kalau menuntut seseorang untuk marah, dia harus memerah wajahnya karena melihat kemungkaran. Justru di situ dia harus berani menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Ini yang paling utama, yang pertama. Oh, dia mampu rubah dengan tangan. Ya, ada pertunjukan sihir, bubarin. Oh, tapi sendiri Ustaz. Ya. Dulu Ibrahim sendiri. Ya. Enggak usah ngumpulin massa, ya. Tegur aja. Pak, ini sihir, bubar, Pak. Ya, bisa enggak? Kadang saya sering dapetin di Cibinong, di mana rame-rame enggak tahu debus. Ada sihir. Ya, debus itu sihir. Ya, enggak ada orang bisa makan api. Ya. Enggak ada orang bisa makan beling gitu. Udah lumbing itu sihir. Ya, sihir. Oh, tapi kan ini warisan budaya, ya warisan budaya nggak boleh dilestarikan, gitu ya. Walaupun dia warisan budaya, tapi warisan budaya yang tidak boleh dilestarikan. Jadi harus dipilah. Nggak mentang-mentang warisan budaya berarti semuanya boleh dilestarikan, enggak. Kalau karena hanya alasan warisan budaya harus dilestarikan, berarti kesyirikan harusnya dilestarikan dulu oleh, ya, dibiarkan tumbuh berkembang oleh Nabi SAW. Namun Nabi nggak membiarkan. Jadi ini yang sekarang digembar-gemborkan oleh media, masuk ke dalam kurikulum sekolah. Ini kemungkaran, ya, kemungkaran, waliyadzubillah. Karena membiarkan kekufuran. Nah, dalam kondisi seperti ini Anda nggak boleh nggak marah. Justru yang wajib Anda harus memerah. Ya, justru yang wajib Anda harus memerah wajahnya. Ya, harus marah melihat kemungkaran, agama Allah dipermainkan. Nah, gitu. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang marah karena selain urusan agama kemudian dia sanggup menahannya karena persoalan pribadi, ya, hal-hal yang dia, ya, tidak menyentuh kehormatan dinnya, ya, maka dia bisa menahan amarahnya. Ya, kita sudah dengar apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya. Dia akan dipanggil di hari kiamat di hadapan semua makhluk, dikasih pilihan untuk memilih mana bidadari yang dia suka. Qala wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, di hadis yang ke-48, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah awsini, wahai Rasulullah nasihatin aku. Ya. Qala, Nabi berkata, la taghdab, jangan marah. Faraddadahu miraran, qala la taghdab. Orang ini terus minta nasihatin aku. Nabi enggak bergeser dari nasihatnya, selain, ya, dia amanatkan kepada orang yang bersangkutan, la taghdab, jangan marah. Mungkin karena orang itu suka marah, ya, maka dinasihati oleh Nabi SAW untuk
Ya, jangan marah. Jadi manusia itu ya punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang kecenderungan negatifnya suka marah, maka dinasihatin Nabi untuk jangan marah. Ya. Ada yang kecenderungan negatifnya ya suka harta, maka dinasihatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sabar. Ya, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa ya cukup dengan pemberian Allah, ya, memaksakan diri cukup, ya, mencukup-cukupkan gitu, yastaghni. Mencukup-cukupkan. Enggak cari-cari yang lain. Yughnihillah, Allah jadikan hatinya itu merasa cukup. Masalah kan enggak. Ya. Karena banyak yang dilihat pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Akhirnya selalu kurang jadinya. Akhirnya selalu kurang. Ya. Padahal udah punya banyak. Ya, namun karena matanya dimanjakan dengan penglihatan, akhirnya selalu kurang. Ntar nih, diuji nih kita nih. Kapan? Ramadan. Ya. Lewat ya gerbang pertanian itu banyak itu kuliner macam-macam. Ya, bukan syahwat perut, syahwat mata. Ya, semua pengen giliran berbuka, ya makan gorengan satu. Ya. Udah kenyang ternyata. Ternyata syahwat matanya itu melebihi syahwat perutnya. Ya. Coba misalnya paksakan diri itu cukup. Ramadan ini nggak beli gorengan, minyak mahal. Ya, nggak beli gorengan misalnya. Gorengan naik harga aja 1.500 ya. Gitu. Ya. Cukupkan dengan misalnya teh manis ya. Dengan ya bukaan yang sekedarnya ya enggak. Kita udah bukan anak-anak lagi gitu kan. Ya, anak-anak juga diajarin untuk apa? Yastaghni, merasa mencukup-cukupkan. Nah itu. Jadi ada mulai Allah, man yastaghni yughnihillah. Ya, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang mensabar-sabarkan dirinya, Allah bantu dia sabar. Sabarin. Ya, sekarang timeline Facebook isinya baju baru, ya kan? Sepatu baru, sendal baru, sabarin gitu kan. Man yatasabbar yusabbirhullah. Allah jadikan dia sabar. Ya, intinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya, Nabi menasihati seseorang sesuai dengan kecenderungan negatif. Maka orang itu dinasihatin untuk la taghdab. Jangan marah. Qala rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang 49, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Tiada henti-hentinya bala. Bala itu apa? Musibah. Menimpa mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, fi nafsi, pada dirinya. Ya, sakit, ya. Apalagi kerugian misalnya. Ya, kesedihan. Ya. Kegalauan, keinginan yang enggak kesampaian, sedih misalnya. Itu termasuk dari bala. Pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, fi nafsihi wa waladi wa mali. Tiada henti-hentinya bala itu menimpa dirinya. Selalu aja ada masalah, hilang satu datang yang baru. La haula wala quwata illa billah. Ya. Apa yang akan didapat oleh orang seperti ini? Kepada Allah. Ya, hatta yalqallaha ta'ala wa laisa alaihi khati'ah. Tiada henti-hentinya musibah menimpa diri seseorang pada harta anaknya dan ya keluarganya sampai dia berjumpa dengan Allah enggak membawa satu pun dosa. Ya, tapi harus apa? Ihtisab. Mengharap ganjaran Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu yang namanya musibah itu membuat kita murung. Membuat kita sedih, membuat hati itu gundah. Ya, larikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita punya Allah yang akan membantu kita. Ya. Bahkan kemarin itu saya sempat buka atau lihat di timeline Twitter, ya, tweet dari
Ya, seorang ulama dia berbicara, itu judulnya, ya, orang yang nggak pernah sakit di dunia dikhawatirkan dia itu min ahli nar. Orang yang di dunianya nggak pernah sakit, ya, dikhawatirkan dia itu di akhirat termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena fungsinya sakit itu untuk menggugurkan dosa. Fungsinya musibah itu untuk menggugurkan dosa. Fungsinya cobaan, ujian, kesedihan, kegundahan, itu dosa-dosa berguguran, Bapak hadirin muliakan Allah. Kalau seneng-seneng aja curiga deh. Ya, waspada, ini kok gue nggak sakit-sakit. Tapi jangan pernah minta sakit ya bapak-bapak. Kita minta sama Allah apa? Kesehatan. Ya Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah. Aku minta kepada Engkau ya Allah, ya, kesehatan dan keselamatan. Ya, minta kepada Allah kesehatan dan keselamatan. Nah, ini fadilah yang besar sekali. Siapa aja yang tahu ini dalam keadaannya dia sedang sakit, kira-kira jadi ringan nggak musibahnya? Ringan musibahnya. Dia akan mudah untuk mensabar-sabari dirinya nggak? Akan mudah untuk mensabar-sabari dirinya. Kenapa? Ada ganjaran yang besar yang menunggu insyaallah. Ya. Isyanya jam berapa? Sisa 8 menit di sini. Baik, apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fiik. Ya, fadhal. Ya, jadi pelecehan terhadap agama itu sebenarnya dalam Islam naqidun lil ahd, ya, merusak perjanjian, ya. Jadi dalam Islam itu orang-orang non muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslim itu sebenarnya terikat perjanjian. Mereka mendapat fasilitas keamanan, ya. Ini berlepas dari status negara kita seperti apa ya, tapi kita bicara dalam tinjauan Islam. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentunya namanya orang kafir pasti melecehkan, ya, melecehkan Islam, melecehkan. Tapi kalau di rumah nggak ada urusan, ya, pasti dia ngejelek-jelekin agama di luar agamanya. Tujuannya apa? Untuk mengokohkan, ya, prinsip agama mereka, ya kan, kepada anak-anaknya. Tapi selagi itu diucapkan di ruang tertutup, itu nggak ada urusan sebenarnya. Ya, nggak ada hukum. Nah, ketika dilontarkan keluar sehingga dikonsumsi publik, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Nah, itu dalam Islam melecehkan agama, melecehkan Islam sebenarnya. Nah, di Indonesia ini nggak ada pelecehan agama kecuali Islam, ya. Nah, semua pelecehan dan penistaan itu sebenarnya alamatnya kepada agama Islam. Ini memang tragis. Kita mayoritas tapi kita yang dilecehkan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, itu membatalkan perjanjian damai dengan mereka. Ya, Allah Azza wa Jalla, wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum. Apabila mereka, ya, membatalkan perjanjian mereka dengan kalian, ya, setelah perjanjian itu diikat, wa ta'anu fi dinikum, dan mengejek agama kalian, mengejek agama kalian. Ya, maka perintahnya dalam agama itu faqatilu a'immatal kufur. Maka orangnya itu harus dibunuh. Ya. Kenapa? Karena agama itu, ya, bukan hanya Islam ya sebenarnya.
Tapi kita bicara konteks di sini tentang agama Islam tentunya. Itu untuk diagungkan, untuk dimuliakan, karena dia akan menjadi kontrol pada masyarakat. Nah, kita menduga bahwa Islam ini memang yang paling kuat ya. Bukan yang menduga, kita yakin bahwa Islam paling kuat. Sehingga dia menjadi sasaran tembak. Adapun yang lainnya kita nggak melihat ya sikap protes seperti yang kita dapati pada ketika Islam dihina, dicerca, ya, bagaimana umatnya itu protes. Nah, negara kita ini memang ketika Islam yang dihina, Islam yang dicerca, sepertinya bukan Islam secara zatnya sebagai agama, tapi agama secara keseluruhan maksudnya. Sehingga ketika umat ini nggak lagi mengagungkan agama, maka kehidupan binatang itu yang akan biarkan. Pak Adin coba perhatikan sekarang timeline berita di media sosial itu zina sudah dipasarkan terang-terangan. Udah terang-terangan, nggak perlu lagi antum cari, itu sudah hadir di koran-koran, koran-koran online. Diceritakan, secara vulgar, diceritakan secara vulgar. Ini kemunduran dari yang sebelumnya. Sebelumnya ini belum ada yang seperti itu. Terakhir nih, mungkin kita semua baca Vicky Prasetyo sama Maria Ozawa. Ada urusan apa yang kayak begitu, mau ngapain dia diungkap ke situ? Itu kan luar biasa, Bapak Adin dimuliakan Allah. Ini nggak perlu nyari loh. Karena dia masuk ke berita di Google tuh. Kita cukup geser semua berderet berita, di antaranya setiap berita yang berkaitan dengan seks, padahal itu adalah zina, itu diutarakan di situ. Jadi agama itu dilecehkan, Islam dilecehkan. Ini maksudnya senternya adalah agama. Tujuannya apa? Agar kehidupan binatang ini yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Adin. Ini sudah gerbang pada kehidupan cara binatang, mempertontonkan seks atau membicarakan seks di luar nikah yang sah secara tanpa tedeng-tedeng aling lagi, Bapak Adin Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus marah, Bapak Adin Allah, terhadap yang seperti ini. Enggak boleh diam. Apa jadinya anak-anak kita kalau seperti ini yang hadir di yang mampir ke kita dulu, mungkin zaman-zaman saya remaja majalahnya masih Hai, majalah apa lagi? Majalah Kawanku. Enggak ada yang kayak begitu-begitu. Sekarang ini waliyadzubillah. Tentunya yang diingkari bukan secara langsung, itu adalah si pelakunya. Si pelakunya yang diingkari, bukan kepada pemerintahnya. Namun pemerintah diingkari dari tidak menindak. Tidak menindak. Karena tidak menindak sehingga akhirnya begitu ramai pelecehan terhadap agama. Pemerintah diingkari karena tidak ada tindakan sama sekali yang berarti. Sehingga yang terakhir yang paling membuat kita marah itu pendeta yang minta dihapusnya 300 ayat. Ini kan kurang ajar. Jadi adin wallah, semoga Allah Subhanahu wa taala benahi demi agama kita ini kaum muslimin. Allah kembali bimbing kita kepada jalan yang benar. Itu enggak mungkin tanpa kita thalabul ilmi. Enggak mungkin. Karena dengan thalabul ilmi dan menuntut ilmu, di antara baca hadis, baca ayat Quran, itu muncul kesadaran beragama. Kelihatannya adem-adem aja yang namanya ngaji, tapi itu memunculkan kesadaran beragama itu. Akan menjadi penggerak yang kuat di masa yang akan datang, dalam membela kebenaran biidznillah taala. Kira-kira begitu Bapak Adin. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.